Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Malenovi Andini dari kelas 12H, nomor absen 34. Jadi saya di sini memilih materi masuknya Islam ke Indonesia beserta teori-teorinya. Saya memilih teori ini karena saya merasa saya belum memahaminya lebih detail, apalagi di bagian teori-teorinya. Jadi saya di sini berharap pada saya agar saya bisa memahaminya lebih detail dan saya analisis lebih lanjut. Jadi, Islam mulai masuk ke wilayah Nusantara sejak abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Proses penyebarannya Islam ini secara damai, tidak ada paksaan, tanpa rasa pamrih. Pokoknya penyebarannya itu secara damai lah, tidak ada rasa-rasa kayak ajakan cara paksa dan lain-lain. Terutama melalui perdagangan di pesisir. Karena apa? Karena Indonesia itu melalui Selat Malaka, jadi mereka bisa datang ke Indonesia dengan hanya memodalkan angin saja. Agama Islam pun kemudian berkembang menjadi ajaran penting dalam kehidupan masyarakat hingga membentuk budaya dan peradaban baru di Indonesia. Cara masuk dan penyebaran Islam, yang pertama, perdagangan. Seperti yang saya ceritakan di awal, Indonesia melalui Selat Malaka, jadi mereka hanya datang dengan bermodalkan angin saja. Mereka datang ke Indonesia dengan berdagang. Jadi saat berdagang, mereka menyelipkan dengan adanya dakwah-dakwah seperti, atau tidak, orang Indonesia bisa melihat dari cara mereka berdagang. Seperti saat mereka menimbang, mereka jujur. Dan pada saat berdagang, mereka melakukan beribadah seperti mereka berzikir atau sholat atau yang lain-lainnya. Mereka berdagang rempah-rempah sambil memperkenalkan Islam melalui interaksi sosial. Pelabuhan besar seperti Aceh, Malaka, Gresik, dan Demak menjadi pusat masuknya Islam. Yang kedua, perkawinan. Banyak pedagang muslim menikah dengan perempuan lokal, sehingga terbentuk keluarga muslim. Dari pernikahan tersebut, penyebaran Islam luas, karena pada perkawinan itu kan pasti akan terbentuk keluarga. Keluarga itu akan mempunyai keturunan dan hubungan kekerabatan. Maka dari itu, dari keturunan itulah Islam mulai menyebar. Pendidikan ini juga bisa menjadi tempat dakwah dan pembelajaran Islam. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti pesantren, madrasah, dan lain-lainnya. Mereka di sana diajarkan akidah, ibadah, serta ilmu pengetahuan Islam yang lain-lainnya. 4. Seni dan budaya. Islam juga disebarkan melalui pendekatan budaya yang mudah diterima masyarakat. Contohnya, 1. Wayang, 2. Sastra, 3. Kaligrafi, 4. Gamelan. Seperti yang kita tahu, di Wali Songo itu yang menyebarkan agama Islam dengan wayang itu Sunan Kalijogo. Jadi dia menyebarkan Islam dengan menampilkan wayang-wayang diselipkan dengan dakwah-dakwah Islam. Dan dari gamelan-gamelan itu diiringi musik-musik gamelan. 5. Dakwah dilakukan melalui ceramah, pengajian, atau ajakan, dan keteladanan perilaku. Biasanya dakwah-dakwah ini tuh berkembang pada kerajaan Islam seperti Demak, Aceh, dan Banten. Yang berperan besar dalam peranan menyebarkan dakwah ini yaitu para ulama serta para wali. Nah, kita masuk ke teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori yang pertama yaitu teori Arab. Arab sendiri masuk ke agama Islam pada abad ke-7 Masehi. Jadi, pada saat itu mereka berdagang ke Nusantara. Buktinya apa? Buktinya di Boga atau sekarang dikenal dengan Palembang, terdapat sekelompok bangsa-bangsa Arab yang tinggal di pesisir sana, dan mereka melakukan perkawinan dengan wanita lokal. Nah, bukti yang lainnya yaitu adanya para sufi yang berdagang di Indonesia. Itu tuh disinyalir menyebarkan agama Islam di Indonesia. Alasannya apa? Alasannya dikuatkan oleh corak yang ada pada awal. Corak Islam yang ada pada awal di Indonesia itu sama dengan corak sufistik, seperti yang disinyalir oleh Al-Ghazali pada dinasti Abbasiyah. Para sufi-sufi ini disinyalir menyebarkan agama
Islam ke Nusantara tanpa rasa pamrih. Terus mereka juga mempunyai tradisi yang mirip seperti di Arab, yaitu tradisi apa? Tradisi bersila. Pendukungnya sendiri yaitu pendukungnya Buya Hamka. Terus yang kedua, teori Gujarat. Teori Gujarat, Islam datang dari Gujarat sendiri pada abad ke-13 Masehi. Pendukungnya Snok Hukronj. Buktinya bentuk batu nisan, misalnya di Gresik, mirip dengan batu nisan Gujarat. 3. Teori Persia. Teori Persia, Islam diduga berasal dari Persia Iran. Pendukungnya Umar Amin Hussein. Buktinya tradisi peringatan Asyura di beberapa daerah sangat mirip dengan tradisi di Persia. Selain itu, adanya persamaan ajaran tasawuf oleh Syekh Siti Janar di Jawa dengan Al-Hajjaj di Persia, yang dimana itu persamaannya ada di Maningguling Tiwulang Gusti, penyatuan manusia dengan Tuhan. Dan yang ketiga, buktinya adanya istilah atau harokat-harokat seperti jer, terus dan yang lain-lainnya. Yang keempat, teori Cina. Islam berasal dari pedagang muslim Cina. Buktinya ada kampung muslim Cina di wilayah pesisir dan gaya arsitektur masjid memiliki pengaruh budaya Cina. Yang kelima, teori India. Islam juga diperkirakan berasal dari India Utara yang sudah menjadi pusat perdagangan dan pusat pendidikan Islam. Banyak ulama dan pedagang dan India berdagang di Nusantara sehingga Islam ikut berkembang di wilayah ini. Jadi, disinyalir dari teori-teori ini, yang pertama masuk ke Nusantara yaitu pertama teori Arab. Karena apa? Karena mereka datang pada abad yang pertama, abad ke-7 Masehi. Dan mereka pun disinyalir memiliki bukti-bukti yang paling kuat dari semua teori-teorinya. Terbuktinya karena adanya makamnya wanita muslim yang pertama kali masuk Islam, yaitu Fatimah. Nah, kesimpulannya, masuknya Islam ke Indonesia terjadi secara bertahap melalui berbagai jalur damai seperti perdagangan, dakwah, perkawinan, seni budaya, dan pendidikan. Perkembangan Islam memberikan pengaruh besar terhadap budaya sosial, ilmu pengetahuan, dan peradaban Indonesia sampai saat ini. Terima kasih, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Islam tidak hanya menjadi agama, tapi juga budaya dan sistem sosial membentuk identitas Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.